Persoalan Israel dengan Palestina ini hanya sumber konflik. Jadi peta konflik dunia ini sekarang itu cuma disumber di sini, Pak, di Syam ini. Karena memang cita-cita mereka tuh sampai perbatasan itu, Pak, sampai Mesir itu. Maka terbentanglah itu bendera Yahudi tadi. Kalau Bapak dia lihat bendera Yahudi itu terbentangnya begitu. Ini dua, Pak, Sungai Efrat, Sungai Nil, atas bawah. Di tengah-tengahnya apa? Itulah negara-negara yang harus mereka taklukkan, nanti akan menjadi sepanjang tersebut. Pertanyaan Bapak ini adalah bagaimana dengan Indonesia dan apa sikapnya? This video is a historical study and global geopolitical analysis for educational purposes. Any mention of groups refers strictly to political entities and historical records, with absolutely no intent to promote hatred, incite violence, or discredit any race, ethnicity, or religion. Baik, sepakat, Pak. Memang, tapi yang saya koreksi dulu bukan Israel Raya, negara Yahudi. Israel Raya ini hanya sekedar pembuka. Jadi nanti kalau sudah dikuasai semua, barulah mereka membangun namanya negara ya, namanya Yahudi State, namanya negara Yahudi. Kalau sekarang ini cuma pembukaan pemulaan aja baru. Jadi maka dibangunlah Israel Raya. Israel Raya ini tujuannya adalah sebagai kaki tangan, kalau bahasa kini kaki tangan sebagai pemula dan pembuka untuk masuknya jalur Yahudi. Mereka yang mendanai semua. Nah, kembali kepada poin tadi, betul, Pak. Saya sepakat dengan Bapak ini dalam konteks ini bahwa Amerika itu tak akan pernah lepas dari Yahudi. Tidak akan lepas, Pak. Pernah Bapak Ibu dengar dengan seorang presiden Amerika yang mati, namanya John F. Kennedy. Pernah dengar ya? John F. Kennedy ini siapa? Presiden Amerika. Cuma pergi ke Indonesia, ini dalam berita yang saya terima, itu membangun komunikasi serta kerjasama untuk melepaskan hutang dengan mereka. Balik-balik mati, Pak. Dijemput ajudan, semenjak dijemput ajudan itu tak balik lagi. Itu John F. Kennedy. Boleh dicek dalam sejarah. Yang kedua, Bapak, persoalan Israel dengan Palestina, Bapak Ibu, ini hanya sumber konflik. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya kasih dulu kan sudah saya sampaikan. Jadi peta konflik dunia ini sekarang itu cuma disumber di sini, Pak. Bersumber di sini. Di Syam ini. Di Damaskus, Palestina, Gaza, Libanon, Syria. Karena memang cita-cita mereka tuh sampai perbatasan itu, Pak, sampai Mesir itu. Maka terbentanglah itu bendera Yahudi tadi. Kalau Bapak dia lihat bendera Yahudi itu terbentangnya begitu. Ini dua, Pak, Sungai Efrat, Sungai Nil, atas bawah. Di tengah-tengahnya apa? Itulah negara-negara yang harus mereka taklukkan, nanti akan menjadi sepanjang tersebut. Pertanyaan Bapak ini adalah bagaimana dengan Indonesia dan apa sikapnya? Baik. Kalau kita lihat sikap pemerintah kita sekarang, ada bahasa, kalau kita lihat diplomasi negara terhadap Amerika. Artinya begini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka punya sikap yang mampu untuk bernego dengan Amerika terkait kasus atau terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Satu, memang secara hukum internasional Indonesia tidak bisa campur tangan lebih banyak. Salah satu yang harus dilakukan adalah negosiasi atau menjadi mediator. Pertanyaannya adalah sekuat apa kita mampu menekan Amerika? Itu saja. Mengapa Turki berani? Dia punya kekuatan. Mengapa Iran berani? Dia berani menekan Amerika. Itu saja. Tapi kalau negara yang tidak berani menekan Amerika, bagaimana? Kayak Qatar misalkan. Amerika dengan Qatar ini ada kesepakatan sumber daya alam. Yang sebenarnya Qatar punya kekuatan. Cuma, ada cumanya, Pak. Apakah mungkin dilakukan? Itu menjadi persoalan kemudian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah sekarang kita kembalikan, Pak. Jika kita rakyat ini sadar dulu, maka bisa kita merubah kebijakan pemerintah. Contoh, kita rakyat-rakyat ini terkhusus Riau ini aja lah. Riau ini aja.
Berani satu suara saja kita. Tidak akan menerima produk apapun yang datang dari Amerika. Itu goyang Pak. Goyang. Yang ditekan bukan kita, yang ditekan pemerintah. Apa tak bisa masuk katanya. Bisa dipahami Bapak. Jadi sebenarnya begitu cara lainnya Pak. Nah kita cuma bisa bersuara dengan hal tersebut. Makanya persoalan relawan kemarin, kenapa pemerintah, mohon maaf, pemerintah juga kurang terlalu tanggap dengan hal tersebut. Ya memang sebenarnya persoalannya mereka juga belum dapat izin sebagian. Nah ini menjadi persoalan Pak, sehingga ketergantungan sulit. Maka di sini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sekarang adalah, mohon maaf, untuk beberapa tahun ke depan ini, kita akan seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah membangun generasi, bukan kita, generasi. Kita targetkan 40 tahun ke depan Pak, bukan 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Kita harus melahirkan generasi yang betul-betul mengerti. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita berdasarkan kepada, mohon maaf, berdasarkan pada kebijakan, negosiasi, selagi Amerika merasa paling berkuasa, Yahudi akan tetap berjaya di belakang mereka. Selagi kita masih menerima pasokan-pasokan barang dari mereka, kita tak akan pernah. Selagi umat muslim masih makan KFC, tak akan selesai. Selagi masih masuk ke dalam Starbucks, tak akan selesai. Selagi kita masih beli produk-produk Israel Yahudi itu, tak akan pernah mereka lemah. Makanya di situ dikatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan, dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah berkata dalam surah Ali Imran tersebut, kata Allah, jangan pernah sedih. Ini sebenarnya Bapak Ibu ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin katakan, kalian jangan pernah bersedih, jangan pernah menyerah, tetap berjuang. Karena sesungguhnya perjuangan itu sampai akhir Pak, sampai akhir. Inilah yang harus kita tanamkan kepada siapa? Regenerasi kita. Bapak-bapak nih semangat. Nabi Pak yang menjadi berada di bawah Nabi, yang di belakang Nabi ini, yang ikut berperang bersama Nabi itu 40 tahun ke bawah rata-rata. Ini yang semangat berjuang dengan Israel ini yang tua-tuanya. Lah yang muda-mudanya asik main. Ya susah Pak. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Sulit Pak. Kadang betul yang dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Saya sampaikan sama Bapak Ibu. Ada pernyataan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu sederhana betul beliau katakan. Apa kata beliau? Persoalan kita ini sebenarnya sederhana saja. Persoalan kita hari ini adalah ketidakperhatian kita terhadap sesama muslim. Tadi yang kita katakan, negara-negara Arab itu mereka cuma berpikir bagaimana stabilitas ekonomi mereka dengan konfliknya Amerika dengan Iran. Mereka cuma berpikir bagaimana ekonomi mereka. Pernah nggak mereka berpikir bagaimana dengan Palestina gitu? Tak pernah Pak. Makanya dibahasakan begitu oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata Syekh Ramadan? Manusia sekarang ini cuma mikirkan ego mereka masing-masing. Nah itu yang terjadi dengan kita sekarang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan itu Pak. Mengembalikan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengembalikan itu. Nah poin pentingnya Pak, kalau kita kembali kepada negara, langkah negara sebenarnya sudah tepat. Diplomasi. Karena tidak mungkin juga negara berperang dengan Amerika. Tarik, tidak mungkin Pak. Mohon maaf, justru kita sekarang sedang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Amerika untuk invest. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita bangun? Diplomasi, negosiasi. Inilah yang dianggap dengan jalur politiknya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah melahirkan generasi 40 tahun yang akan datang. Inilah yang disebut dengan generasi Solahud. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitu Pak ya? Jadi mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi seperti Solahud.
Salahuddin Al-Ayyubi yang berani. Kita ini kekurangan, Pak. Kekurangan pemimpin yang takut kepada Allah. Kita ini kekurangan generasi yang takut kepada Allah. Yang takut-takut sama Allah ini yang tua-tua nih. Yang besok pagi udah mau mati semua, Pak. Jadi artinya usia senja. Tapi semangatnya kuat, Pak, tinggi. Itu yang kita maksudkan. Nah, kita pengen anak-anak muda sekarang ini punya semangatnya seperti ini. Sehingga mohon maaf, Pak, ketika semangat anak muda sekarang ini kayak, mohon maaf, kayak bapak-bapak nih, itu gentar juga, Pak. Amerika takut juga. Nah, inilah cara mereka untuk merusak anak muda sekarang. Biar semangatnya anak muda sekarang ini tidak seperti bapak-bapak sekarang. Akhirnya terbukti kan? Anak-anak muda sekarang tidak memiliki semangat juang agama seperti apa yang kita lihat hari ini.